Shalom semuanya. Ketika saya membaca, merenungkan Matius 11 ayat 28 yang mengatakan bahwa marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Saya merenungkan, Yesus mengatakan bahwa semua datang kepada Yesus karena Dia berjanji akan memberi kelegaan bagi yang letih lesu. Semuanya datang kepada Dia, maka Dia akan memberikan kelegaan. Saya merasa mengaku menjadi murid Yesus, maka saya merenungkan, kalau dikatakan semua, kan tidak semua orang mengenal Yesus. Gak semua orang menjadi pengikutnya, atau paling tidak tahu ajarannya. Bahkan mungkin juga gak tahu firman-Nya yang mengatakan kemarilah kepadaku yang letih lesu. Nah, saya sebagai yang mengaku sebagai murid Yesus, saya harus memberikan arahan kepada mereka semua yang dikatakan Yesus, semua itu. Ketika itu saya mengingat ada di Yesaya 50 ayat 4. Di sana dikatakan bahwa berdasarkan Yesaya 50 ayat 4, di sana dikatakan Tuhan memberikan lidah seorang murid kepadaku. Tuhan memberikan lidah seorang murid kepadaku. Untuk apa? Supaya perkataanku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Nah, ini ada sambungannya. Oh, saya sebagai murid, saya diberi lidah oleh Tuhan untuk mengatakan yang memberi semangat baru kepada yang letih lesu. Bahkan Tuhan juga mempertajam pendengaranku setiap pagi. Supaya apa? Supaya peka terhadap kesulitan atau letih lesu orang lain, supaya saya peka. Nah, dengan ayat-ayat ini saya merenung dan saya ingat kembali apa yang telah terjadi, yaitu tentunya keajaiban Tuhan terjadinya pada tahun 1996. Waktu itu saya masih di Pulau Gebang. Ada tetangga yang sakit, tetangga seberang. Akhirnya saya mendengar itu. Nah, ini dipertajam pendengaran kita supaya peka ya. Saya pergi ke tempat dia, saya tengok, lalu saya ngobrol dengan seorang ibu yang sakit itu. Ibu ini mengatakan, saya takut. Takut apa, Bu? Takut mati. Ya, memang saya mengatakan, memang semua orang sih akan mati, tapi jangan takut, saya bilang gitu ya. Emang kenapa Ibu takut? Paru-paru saya tinggal sebelah. Dia sudah operasi, paru-parunya tinggal sebelah. Dia takut mati karena dia bilang, kalau saya mati nanti suami saya kawin lagi. Dia bilang begitu. Saya bilang, Bu, gak usah takut ya. Banyak orang yang sehat, yang seger, bahkan mungkin juga cantik, ternyata suaminya kawin lagi. Kan gak mungkin ya, misalnya ibu sakit, suami kawin lagi, enggak lah ya. Ya, tapi kalau saya mati kan dia kawin lagi. Ya belum tentu juga, Ibu ya. Mau gak Ibu kita berdoa, saya bilang begitu ya, supaya mengalami damai sejahtera. Karena saya bilang, karena Tuhan mengatakan semua orang boleh datang kepada Dia. Dia akan memberikan kedamaian, kelegaan di hati dan hilang rasa takutnya. Saya bilang begitu. Dia liatin saya terus, kan kita beda, kata dia.
Iya Bu, memang beda. Sebentar ya, dia bilang. Iya, kenapa? Kalau teman-teman saya, dia bilang ya, dari dari majelis taklim, dari perkumpulan mereka, dia bilang kalau mereka datang, mereka bawa buah, bawa makanan. Saya kaget juga ya, saya kan nggak bawa apa-apa ke situ. Lalu saya bilang, iya Bu, saya nggak bawa apa-apa, tapi saya mau membawa kedamaian yang dari Tuhan untuk ibu, supaya ibu nggak takut. Saya bilang begitu. Apa bisa, katanya. Ya, kalau ibu mau bersedia untuk berdoa bersama saya, mari. Nanti ibu merasakan kedamaian, ibu merasakan ketidaktakutan. Dan karena ibu damai, ibu tidak takut, ibu bisa lebih panjang umurnya, gak mungkin cepat-cepat meninggal. Saya bilang begitu. Nah, ini kan mau memberi semangat ya, yang tadinya dia letih lesu, takut mati dan sebagainya, memberi semangat untuk hidup. Untuk akhirnya dia mengatakan, mau deh saya berdoa, katanya. Ya, ibu diam, ibu tenang, ibu berdoalah kepada siapa ya yang ibu imani. Saya berdoa kepada Tuhan Yesus, saya bilang begitu. Tapi saya nggak jadi Kristen kan? Enggak Bu, enggak jadi Kristen. Ya, ketika saya berdoa, ibu juga berdoa dalam hati, nggak masalah. Ya, akhirnya dia mau, saya bikin tanda salib, lalu saya berdoa, menyerahkan dia kepada tangan kasih Tuhan. Saya sebut Tuhan Yesus, Engkau yang mengatakan, Engkau yang berjanji kepada semua orang boleh datang kepadamu. Ya, Engkau akan memberi kelegaan. Tolonglah supaya ibu ini tidak takut lagi dan boleh mengalami kedamaian, supaya dia menjalani hidup sehari-harinya boleh merasakan sukacita. Akhirnya saya selesai berdoa. Waktu saya berdoa dia menangis, saya terusin aja berdoa. Kemudian setelah selesai berdoa dia bilang, terima kasih ya Bu, saya rasanya kok lega, kayaknya damai. Ya puji Tuhan, saya bilang begitu ya. Tuhan Yesus loh yang janji bahwa semua orang boleh datang kepada dia, saya bilang begitu. Oh begitu ya. Iya, jadi ibu biar semangat ya, jangan takut lagi. Iya Bu, saya nggak takut lagi. Nah setelah itu tahun 96, 98 saya pindah. Kemudian tahun 99 saya kembali datang, berarti dari 96, 99 tuh 3 tahun kemudian saya datang ke Pulau Gebang. Saya lihat rumah saya yang mau dijual. Kemudian kan dekat, dia lihat saya datang, dia lari-lari, dia kejar saya. Itu 3 tahun kemudian dia masih seger, masih hidup. Dan dia bilang Bu Edi, sejak didoakan saya merasa damai, saya merasa nggak takut. Akhirnya saya sampai sekarang loh Bu, saya masih hidup. Ya saya ketawa, ya iyalah ibu bisa lari-lari. Saya bilang, iya Bu, saya benar-benar seneng Bu. Terus ibu doa lagi nggak? Saya bilang gitu. Saya tiap malam berdoa, dia bilang begitu. Doa kepada siapa? Dia senyum. Kemudian dia bilang, saya nggak sebut sih, tapi saya sebutnya Nabi Isa. Oh iya nggak apa-apa, Isa itu kan juga roh Allah dan firman Allah, saya bilang begitu. Isa fa inahu rohullah wa kalimatuhu. Isa itu adalah roh Allah dan firman Allah, saya bilang begitu. Lalu dia bilang, iya Bu, iya, saya berdoa, saya sungguh-sungguh merasakan damai dan sukacita. Puji Tuhan. Begitulah keajaiban Tuhan yang memberikan kedamaian, di mana janjinya dia tepati. Untuk semua orang dia berikan kedamaian, kelegaan, dan sukacita. Ya, namun sekarang saya belum tahu apakah dia masih ada, karena saya belum kontak lagi dengan teman-teman di Pulau Gebang. Saya belum tanya. Ya, tapi sungguh luar biasa. Dengan satu paru-paru dia bisa hidup lebih lama lagi. Jadi pada masa pandemi ini pun kita boleh tenang, boleh mengalami kedamaian, supaya
apapun yang terjadi, biarlah Tuhan yang berkarya, yang berkuasa atas hidup kita. Dia begitu murah hati, dia begitu menepati janjinya. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Tuhan Yesus memberkati kita semua, dimanapun Anda berada, siapapun Anda, Tuhan memberkati kita semua saat ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.